langsung pulang karena memang insting Mbak Dewi merasa ada sesuatu. Iya, kayak ada sesuatu gitu. Di tanggal 28 saya tiba di rumah. Tiba di rumah, orang tua saya kaget, saya ketuk pintu, orang tua saya kaget. Oh, pulang ke rumah orang tuanya Mbak Dewi? Iya betul. Ayah ibu ya? Orang tua kan memang gak ada yang tahu saya pulang. Suami juga gak tahu. Oke. Dadakan lah Iya ceritanya. betul, dadakan. Terus ke rumah orang tua, terus? Ke rumah orang tua, saya ketuk pintu, ibu saya buka pintu, ibu saya nangis. Di situ kan ada suami saya tanya, saya langsung tanya. Di situ pokoknya yang ada pikiran saya cuman anak. Di mana anak kita? Ini nanya ke siapa? Ketanya sama suami. Oke. Kan kebetulan suami ada di situ. Oke, di rumah orang tuanya Mbak Dewi Iya ya? betul. Saya tanya di mana anak saya, terus dia bilang ada di rumah saudara. Kalau memang ada di rumah saudara kamu, ayo malam ini kita ketemu. Aku pengen ketemu, aku kangen. Di situ dia nggak bisa jawab. Dia bingung. Oh, saya desek. Di mana Rizky sekarang? Di situ dia baru jawab sambil nangis. Ya, anak saya, anak kita udah nggak ada. Aku bilang kemana? Udah saya jual sama orang Tangerang. Kamu jual dengan harga berapa? Dia bilang di harga 15 juta. Di situ saya kaget. Saya nangis. Kenapa kamu jual? Berarti selama ini yang kamu bilang tanggal 20 kamu ke tempat saudara kamu pinjam uang itu semuanya bohong. Dia bilang iya, aku berbohong di waktu itu karena aku butuh uang. Uangnya untuk apa? Dia bilang nggak tahu, pokoknya habis dengan gitu aja, berjalan gitu aja uangnya habis. Oh, langsung ngaku ya? Iya, bahwa anaknya Mbak Dewi dan suami atau anak kalian itu dijual dengan harga 15 juta. Iya, langsung disebut iya, betul. angka jumlahnya. Karena di situ saya desek, dia bilang gitu. Dia mengaku bahwa dia berbohong, terus ayahnya juga ngaku bahwa dijual Iya betul. di Tangerang gitu. Oke. Apa usaha Mbak Dewi ketika dengar itu? Saya langsung malam itu pesan Maxim. Saya langsung pengen tahu TKP-nya, saya ajak dia ke Tangerang. Malam itu juga saya pengen tahu kan TKP-nya di mana. Di jalan Maxim datang, kita berangkat ke sana. Ternyata tuh yang lebih sakitnya lagi, dia sistem COD di pinggir kali Cisadane. Yang bikin saya sakit di situ. Kenapa harus COD sih, sedangkan ini anak manusia yang gak punya dosa. Sedangkan kita beli kucing aja harus tahu di mana tempatnya. Ini loh anak bayi yang gak tahu apa-apa. Dia COD di pinggir kali Cisadane, saya tahu tempatnya. Mereka transaksi di situ. Dan bikin surat perjanjian hitam di atas putih antara suami saya dan si penadah ini. Itu Mbak Dewi dengar itu secara detail dari polisi atau dari suami? Dari suami. Dari suami yang langsung mengatakan Iya, itu betul. seterus terang itu. Karena saya desek terus kan. Jadi bayi dibawa langsung cash and delivery. Iya betul. Kasih itu sebagai bagian dari menjual anak Iya sendiri. betul. Terus di situ saya sempat juga tanya sama beberapa pedagang di situ, kenal nggak sama kan di situ namanya Octavia di kontak WA-nya. Kenal nggak sama orang ini, ciri-cirinya begini? Nggak ada yang kenal di situ. Karena memang rumahnya jauh dari situ sekitar beberapa menit. Gitu. Mbak Dewi merasa perlu langsung ke lokasi di mana anaknya dibawa untuk dijual untuk tahu persis ya Iya. lokasi mana. Iya, karena gitu. saya pengen tahu di mana itu. Mana yang lebih dulu Mbak Dewi lakukan? Langsung melapor ke polisi atau menghubungi kontak di pasangan yang menerima Iya, bayinya Mbak Dewi? Saya minta nomor WA-nya, saya menghubungi di situ. Kan ada dua nomor, nomor suaminya sama istrinya. Di situ nomor istrinya nggak aktif. Yang aktif nomor suaminya, di situ saya telepon. Tadinya saya mau bicarakan secara kekeluargaan, kalau memang direspon dengan baik. Saya telepon beberapa kali, di situ nggak diangkat. Terus saya pesan suara, di situ cuma dibaca aja sama si suaminya ini. Cuman dibaca, terus nggak lama saya diblokir.
Jadi nggak bisa kontak-kontak Nggak bisa, lagi. nggak bisa. Kalau misalnya mau menyelesaikan secara kekeluargaan waktu itu apa? Pilihan apa yang bisa Mbak Dewi tawarkan bagi yang Tadinya membeli kalau bayi Anda? memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ibaratnya saya mau ambil anak saya, terus berapa uang yang dia keluarkan untuk suami saya bayar gimana pun caranya. Tadinya mau seperti itu, cuman karena dia menghilang gitu aja, terus nomor saya diblokir, makanya saya sampai melangkah sejauh ini. Oh, karena memang sudah langsung diputus kontak ya? Iya betul. Padahal kalau bisa baik-baik mau bayar 15 Iya, betul. juta tapi kembalikan anak Iya saya. betul. Itu opsi atau pilihan yang Mbak Dewi mau ajukan Iya, ke pasangan itu. Betul. Tapi karena diblokir jadi nggak bisa. Itu yang membuat Mbak Dewi ke polisi? Iya betul. Oke. Di tanggal 28 kan saya malam ke Tangerang itu, tanggal 29-nya saya kasih waktu ke suami 1 hari. Tanggal 29 saya kasih waktu dia 1 hari, kamu cari keberadaan anak kita di mana. Kalau memang kamu tahu anak kita di mana, biar saya yang jemput. Itu cuman. Jadi Mbak Dewi minta pertanggungjawaban suami ya. Pokoknya cari anaknya supaya bisa kembali. Iya. Dia melakukan hal yang diminta Mbak Dewi? Iya, dia cari-cari karena dia memang nggak kenal sama si penadah ini, nggak kenal sama sekali. Jadi dia cari-cari, di situ nggak dapet. Saya di situ kesel. Di tanggal 29 malamnya saya tanya lagi, kamu kenal dia di mana? Terus dia bilang kenal dari Facebook karena si penadah ini pernah posting untuk mencari anak gitu. Jadi suami saya di situ langsung messenger gitu. Oke. Jadi memang nggak kenal sama sekali. Jadi dia di situ setelah saya bilang cari anak kita di mana, di situ dia bingung mau cari kemana gitu. Kan ada nomor teleponnya seperti yang Mbak Dewi bisa lakukan. Iya, karena nomor teleponnya udah diblokir kan dari kontak WA-nya dia gitu. Jadi baik suami maupun Mbak Dewi juga sudah diblokir nomornya, jadi nggak bisa kontak sama Iya, sekali. betul. Itu yang membuat Mbak Dewi melapor ke polisi. Karena kesel gitu. Kan Mbak Dewi rumahnya di ini kan, di Cilangkap. Iya betul. Tapi karena TKP-nya atau lokasi di mana transaksi menjual bayi itu di Tangerang, maka langsung ke Polres Iya betul. Tangerang gitu ya. Oke. Apa yang waktu itu Mbak Dewi lapor, tapi kan pelakunya suami sendiri. Gimana Iya. tuh ceritanya? Saya datang ke Polres Metro. Saya lapor kan, ditanya sama polisi ada apa, lapor. Karena dibantu juga kan sama Polres yang ada di Cipayung. Dibantu di sana, terus ditanya kenapa, karena kasus jual beli anak. Di situ langsung responnya baik, bagus, ditangani dengan cepat. Dan si pelaku atau suami saya ini langsung diproses gitu, langsung ditahan. Jadi Mbak Dewi membawa suami sendiri Iya betul. ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan pada buah hati kalian, menjual anak. Tak pernah disangka, sang ayah tega menjual darah dagingnya sendiri demi uang 15 juta rupiah. Tidak akan keji demi mengejar hasrat bermain judi online. Sang kakek yang selama ini ikut andil merawat korban tak menaruh curiga sedikit pun menantunya bakal nekat menjual anak. Dalam siasatnya, pelaku bahkan sempat mengajak kakek korban ikut ke lokasi transaksi. Pelaku berdalih bahwa korban akan ikut saudaranya di Tangerang untuk sementara waktu. Nyampe di Tangerang di Kali Cisedane, berhenti. Nah, katanya